المصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الآية. Ulama'ana al-kurama wa habaibana al-afadil, kekaulah hormati para alim, para ulama, para sesepuh bin sepuh sedaya, jamaah salat subuh Masjid Darul Muttaqin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam pada senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin Allahumma sholli alaihi. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian tafsir pada kesempatan hari ini. Terakhir kemarin kita sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 27. Kita lanjutkan ayat 28 dan 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda 'alaina min barakatihi wa fikum fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna ya ahla Makkah. Kaifa takfuruna kaya apa kufur sapa sira kabeh. Ini lanjutan dari ayat kemarin berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang melanggar perjanjian, orang-orang yang memutuskan tali daripada Allah Subhanahu wa taala, membuat kerusakan di bumi. Ini lanjutannya, kaifa takfurun. Bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah? Ini pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Tapi pertanyaan ini sebagai peralihan makna, atau dalam beberapa redaksi itu justru malah semacam mencela, menegur, atau keheranan. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya
iltifat, peralihan makna. Nah, dikatakan kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian itu ingkar kepada Allah? Ya ahlal Madinah, ya ahlal Makkah, hei ahli Makkah, billahi in Allah Gusti Allah Ta'ala. Wa qad kuntum lan teman-teman ono sapa sira kabeh. Qad itu kalau masuk dalam kalimat-kalimat itu bisa dimaknai sungguh-sungguh, bisa dimaknai sesuatu yang berkebalikan. Padahal kalau masuk dalam fi'il mudhari itu maknanya taklil. Taklil itu maknanya menyedikitkan, terkadang. Wa qad yakunu lan terkadang ono. Tapi kalau masuknya dalam fi'il madhi wa qad kana lan teman-teman, maknanya sungguh-sungguh. Jadi kalau bahasa Arab itu uniknya demikian, Pak. Satu kata tapi ketika masuk dalam kosakata yang lain memiliki makna yang berbeda. Nah ini kalau masuk waqad kuntum lan teman-teman ono sapa sira kabeh, bagaimana mungkin wahai ahli Makkah panjenengan semua kok ingkar kepada Allah? Waqad kuntum, dan sungguh-sungguh kalian itu amwatan, awalnya jenengan itu mati. Jadi awalnya kita itu mati, Pak. Maksudnya apa? Nutofan, tegese rupa mani, berupa air mani, fil aslabi ing dalam piro-piro itu bekas, dalam tulang rusuknya itu. Ada tulang iga di bagian belakang. Artinya apa? Allah itu mempertanyakan kepada orang-orang kafir yang tidak mengimani Allah. Bagaimana mungkin kalian itu ingkar kepadaku, kata Allah, sedangkan kalian itu awalnya dulu mati. Maksudnya mati sebelum panjenengan dihidupkan oleh Allah itu berupa apa? Berupa air mani. Mula wae dhewe hadis itu penciptaan manusia ada 3 tahapan. Yang pertama berupa nutfah. Nutfah itu maknanya air mani. Ya, air mani itu kalau dalam Al-Qur'an ayat lain yakhruju min bainis sulbi wat tara'il. Itu keluar dari tulang-tulang belakang, Pak. Ya, panjenengan itu kalau sumbernya air mani itu fil aslab, kalau dalam sini nutfan fil aslab, di dalam tulang-tulang belakang. Jadi kita diciptakan oleh Allah. Ini kalau menurut hadis riwayat Imam Bukhari, yang pertama berupa nutfah. Nutfah itu air mani. Makanya kita itu alma minal ma. Jadi berupa air, dan rata-rata semuanya dari air, Pak. Makhluk hidup itu semuanya dari air. Makanya kemarin ayat sebelumnya ketika berbicara tentang hujan yang jatuh ke bumi menyuburkan tanah, kemudian menumbuhkan tanaman. Tanaman juga awalnya dari air. Kita juga dari air mani. Kalau dalam fikih, air mani itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, baunya seperti bau roti, adonan roti. Jarane ngono, Pak. Niku tentang fikih. Yang kedua, keluarnya itu tadafuk. Tadafuk itu muncrat. Lek sing ngiler niku mboten mani, Pak. Makanya sebelum keluar air mani itu ada keluar cairan terlebih dahulu. Kemudian baru keluar air mani. Setelah air mani keluar lagi cairan lagi. Makanya ada namanya wadi, ada namanya mani. Ada cairan yang mengiringi sebelum air mani. Itu najis, Pak. Kalau air maninya itu suci. Lah masalah awal dhewe carane piye? Bedanya antara iki sing mani disebutkan kangelan, Pak. Tapi kalau pertanyaannya apakah air mani suci? Kalau air mani najis dengan terbuat dari air najis, air mani itu suci, Pak. Tapi sebelum air mani dan setelah keluar air mani itu keluar cairan terlebih dahulu. Makanya makna tadi rasanya baunya seperti adonan roti. Keluarnya disertai dengan rasa nikmat.
disertai dengan rasa nikmat. Yang ketiga tadi tadafuk itu muncrat, ada hempasan. Itu ciri-ciri air mani. Kalau selain itu berarti bukan air mani. Contoh panjenengan melihat sesuatu kemudian muncul syahwat, itu kan tidak sampai keluar air mani. Tapi kalau panjenengan telah misalkan di kamar mandi loh kok ada cairannya, yang saya di bagian celana dalam, itu berarti bukan air mani. Nah, itu cairan yang keluar sebelum air mani. Nah, kalau ini najis, segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur itu hukumnya najis kecuali air mani. Nah, kalau yang dari dubur bisa mutan najis itu sesuatu yang terkena najis atau najis. Kalau panjenengan BAB itu jelas keluarnya najis. Tapi kalau ada orang BAB yang keluar kok kelereng misalkan, maka namanya mutan najis. Sesuatu yang terkena najis artinya apa? Bisa disucikan. Nah, itu kalau kelerengnya dibersihkan suci benar Pak? Suci Pak. Mulu kopi luwak. Nah, itu kopi luwak itu kan sebenarnya kan gitu nih Pak. Nah, itu keluar dari duburnya luwak itu kemudian diubah nanti resik dijadikan kopi. Itu kalau bahasanya Yai Anwar Zaid al-lati yakhruju min silidil luwak. Al-lati yakhruju min silidil luwak. Bahasa itu keluarnya dari duburnya luwak. Duburnya luwak kemudian dibersihkan, disucikan, namanya najis, ada namanya mutan najis. Mutan najis sesuatu yang terkena najis yang bisa disucikan, itu namanya mutan najis. Yang keluar dari dubur maupun kubur itu najis. Tapi ada yang sifatnya mutan najis, misalkan tadi jenengan keluarnya batu misalkan, dari dubur keluarnya batunya bisa disucikan, nanti tidak lagi najis tapi mutan najis. Panjenengan keadaannya namanya hadas, jadi beda Pak. Hadas dengan najis itu berbeda. Kalau najis itu ainiyahnya, wujudnya, jenengan nyuwun sewu kencing, air kencingnya itu namanya najis. Kondisi panjenengan setelah kencing itu namanya hadas. Kalau hadas tidak kelihatan. Panjenengan BAB, kotorannya panjenengan itu najis. Tapi kondisi setelah panjenengan BAB itu hadas. Saya dipahami nih. Makanya biasanya kita bersucinya dari hadas. Lah hadas ki opo kan enggak ketok. Kalau mensucikan najis kan kelihatan. Panjenengan nyuwun sewu menginjak kotoran, itu namanya mensucikan najis. Ada kotoran ayam, ada kotoran apa misalkan di kaki, mensucikan najis. Tapi kalau mensucikan hadas bagaimana? Kan tidak kelihatan. Makanya terkadang tidak logis. Mau kita itu yang buang angin bagian dubur kok sing diubah anggota tubuh kan biasanya. Karena tidak kelihatan. Hadas itu kondisi, hadas itu keadaan. Sedangkan najis itu adalah wujud daripada najisnya itu sendiri. Hukmiyah, ada aini. Nah, ini kita itu dikatakan nutfatan fil asla. Pertama kita itu berupa air mani. Kalau dalam bahasa hadis 40 arba'ina yauman, 40 hari kita berupa nutfah. Setelah berupa nutfah, kita berupa apa? Mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Jadi 40 hari pertama kita dalam kandungan berupa nutfah, 40 hari kedua berupa mudghah, segumpal darah, kemudian ketiga 40 hari ketiga berupa alaqah, itu sudah segumpal daging. 40 berapa Pak? 120 hari. Ketika 120 hari Allah itu yursalu alaihim malaikat, memerintahkan kepada malaikat untuk apa? Wa nufikha fihi ruh, meniupkan ruh. Mula oleh den Jawa niku ana selamatan 4 bulan, selamatan 120 hari. Ngapati juga ngapati ngomong payu atau ngapati 120 hari. Lah niku syukuran jenengan niku syukur dikei urip teng Gusti Allah, ditiupkan ruh oleh Allah. Jadi ono syukurane ora mung sadar ono
syukuran mergo jenengan dikei urip Gusti Allah. Lah, setelah 4 bulan iki ora syukuran meneh. Syukurane mitoni, dina mboten. Lah ngopo kok mitoni? Wonten ayat Al-Qur'an. Jadi kalau dalam hadis tahapan manusia diciptakan itu 3 kali tahapan. 40 hari pertama berupa nutfah, air mani. 40 hari kedua berupa mudghah, segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga berupa alaqah. Alaqatan mudghah wali. Nutfah, alaqah, mudghah. Nah, setelah mudghah ini kan 120 hari. Kalau dalam Al-Qur'an dikatakan mudghatan 'idham berupa tulang. Jadi 40 hari setelahnya wis mulai ono bandunge, Pak. Setelah ada tulangnya, berarti kan 40. Fakasawna al-'idhama lahma. Kemudian tulang itu mulai dibalut dengan daging. Ini kalau bahasa proses penciptaan manusia menurut hadis ataupun Al-Qur'an. Kalau hadis 3 tahap. Mudghah, nutfah, mudghah, alaqah. Kalau dalam Al-Qur'an ada tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya 'idham. 'Idham itu diberupakan 40 hari kemudian sudah mulai tumbuh tulang. Setelah tulang, fakasawna al-'idhama lahma. Kemudian tulang itu mulai dibalut dengan daging. Ini kan 40 kali 5 berarti 200 hari. 200 hari itu 6,6 bulan kira-kira berarti. Nah, mulo ono mitoni. Lah apa kok mitoni? Umur demikian Pak, umur 200 hari lebih atau umur 7 bulan, itu umur dikatakan bayi itu sudah melewati masa panjenengan kuat ketika dilahirkan. Seorang jenengan umur itu kok saya lahir itu kuat. Tidak dikatakan kemudian prematur. Nah, kan ada bayi prematur. Kalau di dalam kesehatan itu betul-betul itu berapa ya? Prematur, umur prematur haji itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an maka ukurannya 200 hari itu sudah dikatakan kuat. 200 hari. 200 hari dikatakan kuat. Bahkan sebelum 200 hari ini ya, sebelum 6,6 bulan maka dikatakan bayi yang prematur, belum dikatakan kuat. Mula wong Jawa ana syukuran mitoni. Lek wau itu syukuran dikei ruh teng Gusti Allah. Lek nomor kali mitoni niku syukuran nalika panjenengan dikatakan dalam janin sebagai anak-anak yang sudah kuat, calon-calon bayi yang sudah kuat. Nah, kemudian kuntum amwata itu kan sebelum 120 hari panjenengan itu mati. Setelah itu kata Allah, fa'ahyakum mongko muripake sapa Allah kum ing sira kabeh fil arhami ing dalem dunyo. Ketika kemudian berupa nutfah panjenengan itu mati dalam arti belum diberikan roh, kemudian 40 hari 1, 40 hari 2, 40 hari ketiga Allah meniupkan roh pada panjenengan melalui malaikat. Itulah hidupnya panjenengan yang pertama. Hidup di dalam rahim itu sama dengan hidup di dalam dunia. Yang rahim kalau di dunia betul akhirat. Maka dikatakan fil arhami wad dunya, di dalam rahim sekaligus panjenengan di dalam dunia. Binafkhir ruhi fikum, kelawan nyebul ruh sapa Allah fikum ing dalem ira kabeh. Allah meniupkan ruh. Jadi panjenengan pertama kali mati, kemudian yang kedua hidup. Hidupnya panjenengan yang pertama adalah kapan? Ketika ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan wal istifhamu lita'ajjubi min kufrihim ma'qiyamil burhani wa taubih. Jadi pertanyaannya Allah itu sebagai apa? Sebagai bentuk daripada meyakinkan orang-orang kafir. Ngopo bagaimana mungkin kalian itu kok kufur kepada kalian, kok kafir tidak mengimaniku, sedangkan aku itu pertama kali membuatmu mati. Ini kan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Orang-orang yang saya mereka yang ahli ilmu fisika, biologi atau apapun, tidak ada yang bisa membantah ayat ini.
Semuanya yakin bahwasanya yuk kita dulu pertama tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah maka yang pertama itu fahyakum tsumma yumitukum. Kemudian setelah kita dihidupkan, kita dimatikan lagi, Pak. Jadi kita itu di dunia ini dalam Al-Quran, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Kita dimatikan 2 kali oleh Allah, dihidupkan juga 2 kali. Ikut tentang surah Al-Mu'min. Rabbana Allah amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Kita itu dimatikan 2 kali oleh Allah, dihidupkan juga 2 kali. Mati yang pertama adalah tadi sebelum ditiupkan ruh. Hidup yang pertama adalah hidup ketika pertama kali diberikan. Maka ayat ini selanjutnya, setelah kemudian fahyakum tsumma yumitukum inda intaha ajalukum. Ketika jenengan sampai ajalnya, nanti Allah akan mematikan panjenengan lagi. Dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicabut. Ini yang kita pahami mati selama ini, mati hanya ini, Pak. Ketika Allah mencabut ruh kita. Padahal sebelumnya, kalau menurut Al-Quran, sebelum panjenengan ditiupkan ruh oleh Allah, itu panjenengan disebut sebagai orang yang mati. Sebelum kemudian ditiupkan ruh, panjenengan hidup yang pertama. Setelah itu dicabut kembali ruhnya oleh Allah, itu mati yang kedua. Idza qubidar ruh tabi'ahul basar. Ketika ruh dicabut oleh Allah, maka mata ini akan mengikuti. Mulai orang mati, mulai rumah sakit kan bagian momen mati juga. Idza qubidar ruh tabi'ahul basar. Maka mata ini akan mengikuti. Mulai mati itu mendelik, meninggal dalam keadaan matanya terbelalak ke atas. Kenapa? Idza qubidar ruh, ketika ruh dicabut tabi'ahul basar, maka mata ini akan mengikuti jalannya. Kalau ono kesunahan, nalika ono wong meninggal, itu diantaranya menutup mata. Menutup mata kok melek plester mawon. Nah, kalau ke rumah sakit tak plester. Kadang ada pasien yang ketika ditutup matanya gini melek, tutup melek terus di plester mawon. Di plester nanti sekian 15 menit kemudian sudah langsung menutup sendiri. Nah, itu caranya Pak bangunin yang bikin lu jangan langsung wah ini kena ada apa jangan. Itu karena ada syarat-syarat tertentu penyakit yang barangkali memang yang tidak bisa matanya terpejam. Ada orang mati ditutup melek naik, tutup melek naik ditutup ini kena adabnya Allah. Ini pula film Indonesia. Film. Itu pantai moten itu, jadi orang langsung mau seorang jenazah langsung dianggap ini kena adabnya Allah. Kira-kira dalam hidupnya itu ngapain saja, langsung kepo langsung orang ini tak potong langsung ini aku siap mesti dia mau orang iso tutup matanya. Nah itu pelajaran bagi kita semua. Jadi kita dicabut ruhnya oleh Allah itu kematian yang kedua. Fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kehidupan yang kedua. Kapan itu kehidupan yang kedua? Kalau dalam keterangannya bil ba'ti, ketika panjenengan nanti kemudian dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ini ya sudah khalidina fiha abada. Wis gak ono mati meneh. Pertama panjenengan sebelum ditiupkan roh panjenengan mati. Lalu kemudian dihidupkan oleh Allah, ditiupkan roh panjenengan hidup. Setelah panjenengan hidup dimatikan lagi oleh Allah. Tsumma yumitukum, dimatikan lagi, dicabut nyawanya oleh Allah. Setelah itu tsumma yuhyikum, dihidupkan lagi oleh Allah. Nah, uripe panjenengan lan niki pun abada. Khalidina fiha abada. Jenengan teng neraka salawas. Saya utawa ning surga salawas. Mbon niku pun boten mati-mati. Jadi ora sembo bayangke wah sok ning surga mati iki sarane lho mboten usah dibayangke. Nang surga niku pun karek penake panjenengan. Mula wingi hadis niku sing kula sampeyan bahkan di dalam surga itu tidak ada orang menunda. Wong angop wae ora ono. Nek wong angop niku mboten wonten. Gak ono ngantuk ning surga niku. Wis pokoke jenengan niku uripe seneng-seneng mawon. Mangan ra ono warga.
Jenengan jaga kok wareg. Meh mangan meneh kan wis enak. Orang itu kalau sudah kenyang, makan lagi itu kan tidak enak. Ning surga mboten wonten. Ora ono kok wong wareg. Kemarin juga tidak ada di surga kok BAB, enggak ono. Maksudnya surga golek toilet. Enggak ono toilet, Pak. Wis pokoke jenengan iku mangan, ngombe napa mawon, segala macam kenikmatan itu ada, gak ono rasa wareg, gak ono jenengan kepengin toilet ke kamar mandi niku mboten wonten. Ini hadis ini ingin menurut sampai berkaitan dengan bagaimana gambaran surga. Kemudian bil ba'di tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah kita itu akan dikembalikan. Dan ini proses. Lah bagaimana mungkin orang-orang kafir kok orang imani Gusti Allah? Sedangkan Allah memberikan tanda. Yang pertama apa? Jenengan itu mati. Setelah mati dihidupkan oleh Allah. Setelah dihidupkan dimatikan kembali oleh Allah. Setelah dimatikan kembali dihidupkan lagi oleh Allah. Nah itu panjenengan itu kalau melihat orang-orang kafir, orang-orang tidak percaya, yuk diberikan ayat ini saja, Pak. Rata-rata orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak mengimani Allah, ketika ditengahkan ayat ini mereka percaya. Mereka percaya secara logika itu kan masuk nih. Oh, sebelum panjenengan ada, otomatis dari tidak ada, kan? Kemudian ada di dalam rahim. Setelah dalam rahim lahir, jenengan nanti tidak ada kembali. Setelah tidak ada kembali, semua agama itu mempercayai bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Ya termasuk apa itu? Islam kan mempercayai, mengimani. Semuanya ada. Di dalam Buddha Hindu itu juga ada. Nek Buddha Hindu itu malah modelnya itu koyo dadi dewa. Dalam Buddha itu ono wong carane nopo niku beda di dewa itu poso. Mula poso niku asline saka bahasa orang-orang Hindu Buddha. Jadi kan buka ke kampus itu puasanya orang-orang Hindu itu namanya pawasa. Orang-orang Hindu itu nama puasa namanya pawasa. Pawasa itu ya sama dengan kita berpuasa. Bedanya gak ono sahur, gak ono buka. Sama dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Muslim yang Kristen itu ada puasa apa? Ada. Jadi puasa itu semua agama ada puasa. Termasuk orang-orang Hindu itu ada puasa. Puasanya orang Hindu namanya pawasa. Sebab awal dhewe itu sejak orang Hindu, piye sadurunge Islam itu kuat. Itu kan banyak orang-orang Hindu jenenge puasa. Kan podo karo sembahyang, menyembah hari yang widi kan boten asline. Tapi kan sudah baku menjadi bahasa Indonesia. Lek bahasanya Pak dhewe kudune salat, bukan sembahyang. Tapi karena Indonesia ini beragam warna sehingga menjadi bahasa baku termasuk puasa. Lek wong Jawa puasa itu malah bahasanya siam. Siam itu malah bahasa apa? Siam itu bahasa Arab. Nyuwun sewu panjenengan siam kan malah. Siam itu malah bahasa Arab. Lek digawe bahasa Indonesia malah jadi bahasa Hindu. Pawasa. Nah, orang-orang Hindu itu percaya Pak, mereka itu puasa. Setelah puasa tidak makan sama sekali sampai dengan mati Pak. Lawe dhewe kan yo ono carane, ono sahur, ono buka. Orang-orang itu mereka itu berpuasa terus sampai badannya mengecil, hilang jadi dewa. Ini menurut keyakinan mereka. Lah, ono sing gagal, Pak. Poso itu cilik gagal, orang dewa, dadi jenggot. Oh, jenggot ki asline iki produk gagal itu, Pak. Produk gagal wong Hindu sing poso, niku produk gagal, ora dadi dewa, dadi jenggot. Malah dadi jimat apa itu. Dadi penemu jimat kok jenggot. Kuwi produk gagal, Pak, ora jimat, Pak. Niku produk gagal. Produk kudune niku lek cara wong Hindu niku nyiliki yo ilang. Lah niku ora ilang, dadine malah dadi jenggot. Wong aku dipercayai kok niku. Jenggot tetep tuku barang ono wong tuku jenggot. Suwe-suwe ning sopir kok jenggot ta. Ning sopir kok jenggot sih. Bahaya. Apa kok dadi jimat ya apa Indonesia itu. Apa kok dadi jimat sini dadi nopo? Jimat apa dhewe wis siji, jimat kali satu.
jimat kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku jimate awake dhewe. Jimat sing iso mleboke surga Gusti Allah. Nah, tsumma ilaihi turja'un turadduna tegese den balekake sira kabeh ba'dal ba'ti ing dalem sakwise ditangek kene Gusti Allah fayujazikum bi a'malikum mulai jenengan dihitung dihisab ten Gusti Allah. Iki kok isine maksiat tok neraka. Iki kok akeh amal surga. Tapi wingi pun kula jelasne. Angger panjenengan kok mun nate ngucapke kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Sapa wong kok sing pernah ngucapke kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk surganya Allah. Yo kok masalah mampir sik nang neraka niku ngitung-hitungane kan Gusti Allah, kulo boten ngertos. Tapi kan jenengan kok pun muni la ilaha illallah kanthi sae. Mula nek toreko niku toreko ngucapke toreko qadiriyah Naksabandi itu kan menggunakan la ilaha illallah. Itu ada titik-titik tertentu gitu ya. Kalau dalam bahasanya kartun ini titik-titik cakra bahasanya itu. Itu ada titik-titik tersendiri di dalam tubuh kita inti sari. Misalkan titik pertama orang-orang Korea itu ketika mengucapkan kalimat tahlil adalah di bagian hati lah. Nah, hati itu kalau dalam ilmu tauhid itu apa? Dua jari di bawah puting Pak. Misalkan ini pulau puting ini dua jari. Ini kita mriki Pak. Mula ana wong salat niku modele nalika napa sedekah niku mecek kiri Pak. Oh, niku nyekeli ati ya Pak. Hati kalau dalam bahasa Arab itu kolbun diartikan hati, tapi hati rupanya niku jantung. Rupanya niku apa? Jantung. Sebab hati niku berupa daging. Daging sini duduk itu jantung Pak. Orang kok hati nopo niku liver mboten. Oh benten malih niku. Saya bahasane pola malih Pak. Kalau dalam bahasa kita hati itu kan liver niku. Tapi kalau hati dalam arti kolbun dalam arti diartikan bahasa Indonesianya hati, rupanya wujud fisiknya jantung. Sebab yang berupa daging itu jantung. Mula menolong sholat itu menceng. Nyateli hati. Nah, orang-orang Toreko itu kalau apa namanya zikir itu kan la kanan ilaha illallah. Mula ngopo atau gede-gede bareng. Ya ora gede-gede boten nopo-nopo Pak. Ini kan simbol mau tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu bukan dari Pak. Allah itu bukan la ilaha illallah. Ini kok tenanan dikira orang-orang Toreko. Lah orang-orang Toreko itu saged muni subhanallah, subhati orang ngerti maknane pirang. Sing penting muni nopo? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Orang-orang Toreko itu beda. Dikira tenanan muni la ilaha illallah. Dilebokke tenanan. Dilebokke tenanan. Mocone ning sithik 3 kali, 7 kali, 5 kali, tapi tenanan lek maca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diresapi tenanan. Jenengan kaya salat, niku ana toreko niku torekoe salat. Zikire niku salat. Ana toreko, zikire niku kanggo salat. Jenengan agar salat niku sekenceng niku masyaallah. Toreko sing paling apik niku salat niku. Toreko sing paling apik niku salat. Saya ngapain dhewe niku cara salat niku berapa persen Pak? Jenengan niku saged khusyuk. 70% Pak niku. 50% khusyuk 50% wani ora kata jenengan. Wong saya insyaallah khusyuknya 50%. Itu dengan angan-angan mulai takbiratul ihram tekan salam kelingan Gusti Allah iki berapa persen, Bro? Kelingan Gusti Allah tenanan lho ya. Itu berapa persen? Awalnya dhewe ngalamun, salat itu ngalamun. Allah Akbar. Udan nek, mulai udan lho. Lagi salat udan yo kelingan udan. Ono suara apa yo kelingan itu. Mboten khusus masalah. Dan iku awake dhewe nek ngaten niku nyuwun sewu fa ijaziku bi amaliku. Amale awake dhewe
dihidupkan yang kedua, ketika hari kebangkitan, niku pun mulai dihitung amale panjenengan. Maka nanti ada bahasa yaumal la dhilla illa dhilluh. Kan kalau ada orang ceramah biasanya fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Niku aslinya pun mulai dihisab. Nanti akan ada hari di mana matahari itu hanya satu jengkal di atas kepala kita. Satu jengkal. Oh, dhuwure ngono wae kadang panasnya Masya Allah. Semarang masuk panasnya Masya Allah. Loh, satu jengkal di atas kepala kita. Corong ning sore wis langsung ambyar itu bener. Misalnya gosong langsung hilang lagi itu. Saking panas. Nanti ada hari di mana matahari itu satu jengkal di atas kepala kita. Kita itu tidak bisa meminta perlindungan kepada Allah selain melalui wasilah-wasilah para nabi. Mulai sak gerombolan ketemu Nabi Adam. Nabi Adam jawab Isra sama Isyafaat. So jalur tolong Nabi Musa dan Nabi Musa rombongan jalur tolong Nabi Musa. Nabi itu mau ditulungi. Itu kok Masya Allah luar biasa. Tersisanya kita ini. Nabi Musa tidak bisa, dan Nabi Isa tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa. Yang bisa hanya Rasulullah. Kalau biasanya bahasanya adalah yang memberikan syafa'atul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Bahasanya syafa'atul uzma. Nah, syafaat yang besar artinya apa? Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan itu saat di mana dihisab kecuali wasilah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dalilan 'ala al-ba'thi lamma ankarahu walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Setelah Allah itu memberikan pertanyaan retoris kepada orang-orang kafir, bagaimana kalian ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu dihidupkan, dimatikan kembali, dihidupkan lagi, tsumma ilaihi turja'un, kemudian kembali kepada Allah. Lanjutan ayatnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah, huwallah. Dialah Allah allazi khalaqalakum kang dadekake lakum kadue sira kabeh ma fil ardi apa-apa ing dalem bumi, ai fil ardi wa ma fiha jami'an, hale sekabehane. Artinya apa? Litan tafiu supaya cukup manfaat bihi kelawan ma wa ta'tabiru lan drakon ngalap ibarat sira kabeh. Artinya apa? Allah itu menciptakan dunia dan alam semesta ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Itu diperuntukkan kalian, kanggo jenengan kabeh, bukan untuk siapapun. Untuk apa? Liyan litan tafiu, agar panjenengan bisa mengambil manfaat daripada apa yang ada di bumi. Ini Gusti Allah. Mula boten dalil al aslu fil asya'a al ibahah hatta yadulla ad-dalil ala tahrimiha. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan, itu baru hukumnya haram. Ini dalil utama, landasan dalil. Sebab apa? Gusti Allah pun dawuh, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah itu menciptakan apapun yang ada di muka bumi ini jami'a, semuanya untuk panjenengan. Maka hukumnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Contoh, jenengan kok nemu ono buah anyar. Jenengan yang hutan nemu ono buah sing jenengan ra pernah weruh buah niku. Berarti hukumnya napa Pak? Buah niku halal. Sebab asal hukum segala sesuatu itu halal, kecuali ada dalil, ada petunjuk, ada alasan yang menjadikan dia haram. Nah, setelah dimakan ternyata buah itu memabukkan, jadi haram atau halal? Jadi haram. Tapi kalau sesuatu itu baru, jenengan kok merupakan kewan anyar, wong hewan atau roh iki disembelih halal atau haram. Lah kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram, maka hukumnya adalah halal. Oh, ternyata ini binatang buas. Oh, binatang buas termasuk haram, maka menjadi haram. Nah, kebalikannya, al aslu fil ibadah haram. Asal hukum ibadah itu haram, kecuali ada dalil yang membolehkan.
Kalau sesuatu selain ibadah itu halal, Pak. Jenengan kepanggih nopo mawon itu halal, kecuali ada dalil, ada petunjuk yang mengarahkan bahwa itu hukumnya haram. Sebaliknya, kalau ibadah itu hukumnya haram, kecuali ada dalil yang kemudian membolehkan. Artinya nopo? Mboten angsal jenengan gawe ibadah dhewe. Aku men gawe sholat dhewe lah. Aku sani meneh kita gawe sholat dhewe. Gawe sholat sih anyar. Yo haram. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang membolehkan. Aku men puasa lah. Lek puasa Daud itu kan modelnya kan apa niku? Sedina poso, sedina ora. Aku men gawe dhewe, rong dina poso, rong dina ora poso. Rong dina poso, rong dina gak poso. Kan gak dalile, Pak. Hukumnya haram atau halal? Haram. Asal dari ibadah itu haram, kecuali ada kemudian dalil atau petunjuk yang membolehkan, maka hukumnya menjadi boleh. Nah ini terakhir hukum bunyi. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Setelah Allah menyampaikan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk kalian, tsumma stawa mongko nimbali atau menuju sapa Allah, ay qasoda tegese nejo sapa Allah ila samai marang langit. Jadi Gusti Allah itu ndadekke bumi sik, berdadekke bumi jur dadekke langit. Dadekke bumi jur dadekke apa? Langit. Ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Sab'a samawat langit niku 7. Nah iki ada makna-makna kias. Karena kita dikatakan di sini bahkan mujmalan mufassalan afala ta'tabiruna anal qadiru 'alal khalqi dzalika ibtidaan. Jadi awake dhewe niku dikon yakin mawon. Masalah langit niku 7 lapis wujude piye awake dhewe niku mboten ngertos. Nyatane jenengan munggah pol ngono kira-kira ketemu dengan ning awan. Ora iso tekan Sidratul Muntaha. Lapis-lapisnya kalau kue lapis nopo-nopo niku wallah alam. Mboten-mboten sih ngertos. Tapi nyatane Kanjeng Nabi niku lahir pertama ketemu karo Nabi nalika Isra Mi'raj, ketemu karo Nabi Nuh, ketemu karo Nabi Musa dan sebagainya. Itu berarti ada tingkatnya lah wujude kados pundi. Lah niku sing rahasia. Wallahu a'lam bishawab. Jenengan niku namung saged ngimani mawon. Lho jenengan nyatane pol dengan berbagai macam teknologi ngepol kalau niku ora bakal nembus sing jeneng langit pertama niku ora bakal. Makanya kemudian ada yang menafsiri, oh yang namanya 7 langit itu adalah atmosfer. Atmosfer dalam fisika itu kan ada tingkatan-tingkatan tadi. Maksudnya fer nopo niku termasuk atmosfer niku. Itu kan tingkatan-tingkatan. Ada yang memaknai itu, tapi mboten. Mosok Kanjeng Nabi tidak oleh Isra Mi'raj. Lek atmosfer niku wau sing dimaksud langit-langit tingkatan langit, kok manusia gampang nuju ning Sidratul Muntaha. Mboten niku. Lek tafsir-tafsir yang diyakini oleh banyak penafsir, mboten ngoten penafsiran. Tapi niku bimakna ayat Allahu a'lam bimuradi. Allah yang tahu maknanya. Wujude kados pundi niku mboten sing ngertos. Niku pun tembus niku la tanfuduha illa bisultan. Tidak ada yang mampu menembus langit ketujuh kecuali atas berkat kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang terakhir, wa huwa bi kulli syai'in alim, bahwa segala sesuatu itu Allah itu mengetahui. Alim, bahasanya Allah itu alim. Kalau kita alim, al-allamah, allamah itu banget alim. Tapi Gusti Allah tidak bisa disebut al-allamah, sebab kaitannya dengan allamah itu alim yang diciptakan. Sedangkan Allah, alimnya Allah tidak diciptakan. Nah kalau nanti alimnya Allah diciptakan, nah siapa yang menciptakan alimnya Allah? Makanya kata al-allamah itu hanya bisa disematkan kepada makhluknya Allah, tidak disematkan kepada Allah. Mulu-mulu kok alim karo-karo disebut asy-syaikh al-alim al-allamah. Alim itu banget alim, disebut al-allamah. Kalau dalam bahasa mubalaghah banget ke sesuatu yang membesarkan kata bisa dengan menggunakan alim, menggunakan alam, menggunakan alim. Kalau
mugi barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama dengan membaca واللي ما يشعرني